Halo semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian selalu sehat terus ya. Kali ini aku bakalan bikin konten yang sedikit berbeda dengan konten-konten aku biasanya. Kali ini aku ingin membahas tentang mental health, juga depresi, cara mengatasinya seperti apa, mengenal mental health dan depresi itu apa aja sih gitu. Apakah kalian mengalami atau misalnya teman kalian, keluarga kalian, atau kalian cuma ingin mengetahui untuk mengantisipasi terjadinya mental issue dan depresi ini. So, aku nggak akan panjang-panjang lebar lagi, aku bakalan langsung ke pembahasannya. Nah, mungkin di kalangan teman-teman semua, yang paling common, yang paling umum yang kita ketahui itu yaitu cuman depresi, stres, anxiety, dan lain-lain. Tapi ternyata mental health itu punya beberapa jenis loh, kira-kira apa aja ya? Nah, di sini aku bakalan bahas yang umum yang dikemukakan oleh Jim Maurus. Yang pertama yaitu ada psikosis. Psikosis ini adalah gangguan mental yang cukup serius dan kronis, bahkan bisa melumpuhkan berbulan-bulan kepada penderitanya. Nah, ciri-cirinya itu kayak gimana sih? Ciri-cirinya itu yaitu kita menjauhkan diri kita dari sosial, dari realitas, terus juga kita sudah menyatu dengan delusi kita, dengan imajinasi kita. Kita nggak bisa membedakan mana realitas, mana kenyataan, mana imajinasi, mana kenyataan. Jadi, apapun yang dia lihat, entah itu imajinasi, entah itu realitas, itu tuh terlihat nyata bagi dia, seperti itu. Dan yang lebih parah lagi dari psikosis ini, penderita itu nggak tahu kalau dia itu sedang mengalami gangguan mental. Jadi sangat dibutuhkan bantuan psikiater dan dukungan dari orang-orang terdekat untuk membuat dia sembuh dari gangguan mental ini. Lalu yang kedua ada skizofrenia. Gangguan psikotis ini sama-sama penderita akan menarik diri dia dari dunia sosial, menarik dia dari dunia, menarik diri dari realitas. Ciri-ciri penderita, dia sangat menyukai kesunyian, merasa selalu sendiri, dia merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, lalu dia juga sangat suka kesunyian, dia selalu menghabiskan waktu-waktunya sendirian, karena dia merasa bahwa orang-orang di sekitarnya pun sama dengan dia, jadi dia merasa orang pun menyukai kesendirian, merasa menyukai kesunyian, makanya dia merasa bahwa dia juga harus menyukai kesunyian dan juga merasa harus sendiri seperti itu. Nah, gangguan psikotis yang satu ini juga dapat melumpuhkan loh. Dia merasa memiliki tembok yang sangat panjang menjulang yang menghalangi dia dari kebebasan. Dia juga sering sekali duduk, misalnya contohnya seperti ini. Dia duduk di kamar bengong, diem, bisa beberapa jam dalam kesunyian tanpa ngapa-ngapain. Terus juga dia merasa terputus, banyak terputus dari orang-orang, dari Tuhan, dari keluarga, dan lain-lain, merasa seperti itu. Tapi ternyata untuk sembuh dari psikotis skizofrenia ini, kita cukup bersama orang yang mempunyai kemurahan hati yang murni, yaitu orang baik yang ingin membantu kita untuk keluar dari semua itu. Jadi kuncinya yaitu adalah orang-orang yang peduli dengan dia, dengan cinta seperti itu. Maka penderita akan sembuh dengan hal itu. Lalu ada yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yaitu gangguan paranoia. Nah, dituliskan di sini kalau gangguan mental yang ini tuh yang paling menghancurkan dunia. Ah, kok bisa sih? Nah, jadi paranoia ini biasanya orang tuh nggak akan mengenali bahwa ini tuh gangguan mental, bahkan diri sendirinya pun tidak tahu bahwa itu tuh gangguan mental. Dia selalu mengancam dirinya kepada orang lain. Dia selalu mengancam integritas pribadi dan juga mengancam orang lain. Nah, contohnya seperti ini. Ada orang yang membukakan jendela untuk udara masuk ya, untuk bernafas, untuk oksigen, untuk kesegaran, seperti itu. Tapi orang yang paranoia akan berpikir bahwa orang itu membuka jendela untuk membuat dia terkena flu, terkena masuk angin, seperti itu. Jadi, dia itu selalu merasa diancam oleh orang lain. Dia selalu membuat orang lain semuanya itu musuh bagi dia. Misalnya dia makan, dia dimasakin sama orang. Nah, dia tuh selalu merasa dia itu diracuni gitu, makanan itu diracuni. Jadi dia selalu anxiety gitu, selalu berpikir delusinya itu bahwa semua orang tuh musuh dia. Dia selalu merasa semua orang membenci dia, makanya dia selalu hati-hati dan juga membuat benteng pertahanan di dalam diri dia seperti itu. Nah,
aspek yang paling mengganggu dari paranoia ini yaitu penderita ini tuh seperti terlihat normal, bener-bener terlihat normal. Aku pun di dalam realita kehidupan ini ada orang yang seperti ini dan memang seperti normal gitu. Sebelum aku tertarik dengan hal-hal seperti mental health dan lain-lain seperti ini, aku pun melihat bahwa orang itu tuh memiliki paranoia. Selama ini aku selalu berpikir kok orang ini tuh kayak gini ya gitu, selalu merasa nggak percaya sama orang lain, merasa selalu terancam, apa-apa salah. Dan ternyata mungkin yang aku temukan bahwa dia ini mengalami paranoia seperti itu. Nah, lebih seremnya paranoia ini, misalnya kita ketemu orang baru yaitu paranoia. Paranoia ini sangat pintar sekali bercakap. Jadi dia tuh kalau misalnya kita baru ketemu, oh ini orang nih asik ya gitu, oh ini orang nih keren banget, dia bisa berkata-kata yang keren gitu kelihatannya. Jadi kita kalau baru kenal melihat dia itu sesosok yang keren gitu, sebelum kita mengenal asli diri dia itu seperti apa. Nah sayangnya orang-orang yang terus berkelanjutan akan merasa kok ini orang berubah ya gitu, kok ini orang jadi kayak gini ya. Selama kita mengenal lebih dalam, biasanya orang yang paranoia ini juga selalu dilapisi dengan amarah, kebencian, dan lain-lain. Makanya orang yang mengenal paranoia ini akan selalu kebingungan gitu. Kok ini orang tiba-tiba emosi terus? Kok tiba-tiba ini orang kayak gini? Kok tiba-tiba kayak gini gitu. Jadi seperti itu. Cuman yang paling parahnya juga paranoia ini tuh sangat sulit disembuhkan. Nah, orang paranoia juga tidak menyadari bahwa dia itu memiliki gangguan mental. Dan juga yang paling parahnya lagi, gangguan mental paranoia ini dia penderita ini sulit disembuhkan maupun dengan bantuan psikiater yang handal dan lain-lain karena dia melihat semua orang ini musuh gitu. Bahkan dia ingin dibantu oleh psikiater sebaik apapun, dia akan menganggapnya itu musuh gitu karena itu bertentangan dengan diri dia. Dia ketika dikasih tahu dia akan merasa enggak lah, kamu tuh jahat, kamu ngerasa gini gitu kayak gitu. Jadi ya separah itu, makanya mungkin bisa dibilang paling mengacaukan dunia karena dia sulit untuk disembuhkan dan dia akan terus seperti itu. Lalu yang terakhir ada depresi. Depresi ini adalah gangguan psikotis yang membuat kita merasa tenggelam dalam kesedihan, merasa paling sedih di dunia, juga bisa menenggelamkan individu yang dipicu oleh peristiwa yang membuat dia berada dalam kegelisahan, sering merasa keputusasaan, sering merasa diri dia ini bersalah, sering merasa diri dia ini tidak berguna, juga cenderung menyalahkan diri sendiri. Karena depresi ini dibagi dalam beberapa jenis, jadi banyak banget ya gitu. Depresi juga sama, dia menjauhkan dengan realitas, menjauhkan diri dari sosial, lalu juga merasa kehilangan gairah hidup. Dia juga tidak tahu apa yang dia butuhkan dalam hidup ini. Orang yang depresi sering juga diam di kamar beberapa jam dalam kesunyian tanpa melakukan apapun, mutlak. Jadi dia tanpa berpikir, rasanya hampa, sudah tidak ada rasanya, jadi dia cuman bengong gitu kayak gitu. Dia merasa diabaikan oleh banyak orang, bahkan dia merasa diabaikan juga oleh Tuhannya sendiri. Jalan yang bisa ia tempuh yaitu bunuh diri. Makanya mungkin kebanyakan orang, kenapa sih orang depresi bunuh diri gitu? Karena mungkin dalam hidupnya itu sudah merasa hampa, sudah merasa tidak punya rasa, sudah merasa dia gak ada hubungan dengan orang-orang lain gitu. Jadi ya mungkin untuk apa hidup dunia ini gitu, seperti itu. Dari dia, nah kenapa sih orang depresi ini seringkali menyakiti diri sendiri seperti self-harm, self-injury. Kalau misalnya kalian lihat yang sering menyakiti diri sendiri, menyayat, karena jujur aku pun pernah ada di titik itu. Makanya aku kenapa tertarik dengan depresi ini. Aku ingin mempelajari dan juga aku ingin sembuh, tapi aku juga sudah sembuh saat ini, aku sudah healing. Nah waktu itu juga aku sempat merasa aku dulu juga sempat merasa aku ini salah, aku merasa salah, aku merasa harus menghukum diri aku sendiri dengan cara menyayat tangan seperti itu. Terus juga aku juga karena dalam hati dan pikiran aku ini udah banyak, udah penuh gitu, udah
pusing banget harus dikemanain, makanya aku bagi-bagi rasa sakitnya supaya gak terlalu kerasa sakitnya gitu. Tapi aku tahu itu salah banget gitu, itu salah total. Tapi aku bersyukurnya aku bisa keluar dari semua itu. Mungkin nanti aku akan bahas di video lain gimana cara aku bisa lepas dari depresi. Terus ya aku juga berharap teman-teman jangan sampai self injury, self harm, karena itu tuh nggak baik teman-teman. Kalian bisa healing gitu, kalian bisa keluar dari itu semua gitu, asalkan bisa mengikuti prosesnya. Nah, depresi ini dibagi jadi beberapa juga loh. Nah, kalian yang merasa depresi kira-kira ada di depresi tingkat mana? Nah, depresi ini dibagi menjadi beberapa. Ada 3 yang aku akan bahas. Nah, di sini kalian bisa mengenali diri sendiri apakah kalian depresi atau misalnya kalian sudah merasa depresi dan kalian tuh ada di tingkat mana sih? Seperti itu. Yang pertama ada depresi reaktif. Nah, depresi reaktif ini sama merasa dia tidak berharga dan lain-lain. Ya, pada umumnya seperti itu ya, depresi itu merasa hampa, merasa tidak bahagia. Tapi depresi reaktif ini disebabkan oleh lingkungan. Nah, jadi depresi ini tuh bisa nular loh. Jadi mungkin di lingkungan kalian ini banyak yang depresi. Nah, kalian tuh bisa ketularan gitu. Saking commonnya. Jadi semua orang tuh bisa depresi. Bahkan semua orang mungkin pernah mengalami depresi. Cuman mungkin ada yang nggak tahu itu tuh depresi. Ada yang ya udah jalani aja gitu. Ada yang orang yang nggak bisa menangani itu hingga pada akhirnya berujung bunuh diri. Nah, tapi kalau misalnya kalian merasa depresi reaktif ini, kalian tuh bisa dengan mudah sembuh dengan cara menonton video-video lucu, atau misalnya kalian dengan orang-orang terkasih, dengan orang-orang tercinta, kalian bisa mengobrol, menonton film, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nah, kalian bisa dengan mudah keluar dari depresi reaktif ini. Jadi ini masih rendah lah ya, nggak terlalu yang dalam banget depresinya. Lalu yang kedua ada depresi endogenous. Nah, depresi ini tuh muncul dalam pikiran kita. Jadi dia tuh dalam tubuh kita tuh ada biokimia yang bisa depresi ini tuh muncul lagi gitu. Misalnya kita pernah depresi, terus kita sembuh. Nah, depresi ini tuh bisa muncul lagi gitu dalam pikiran kita. Seperti itu. Nah, jadi sifat depresi ini tuh berkala seperti itu. Biasanya yang mengalami depresi ini dia itu tidak bisa bertanggung jawab dengan apapun. Entah itu diri sendiri, entah itu perilaku dia, entah itu sifat dia, apa yang dia buat. Jadi kalau misalnya dalam istilah mungkin depresi ini tuh kambuh gitu ya. Tapi ya kita bisa merendamnya juga sama, seperti kita mengalihkan pikiran kita dengan hal-hal yang positif, menonton video lucu, juga beraktivitas yang positif, juga bersama orang-orang yang kita cintai atau orang-orang yang ramah dan bisa menolong kita. Kalau misalnya di Enneagram ini tuh tipe-tipe depresi kayaknya bisa dibantu oleh The Helper yang nomor 2. Kalau misalnya kalian main Enneagram, mungkin suatu hari aku bisa bahas juga tentang Enneagram. Oke, kita lanjut. Lalu yang terakhir ada depresi neurosis. Nah, penderita ini biasanya menyadari bahwa dia itu depresi, tapi terkadang dia tuh nggak tahu dasar-dasarnya tuh dari mana, dasar-dasarnya tuh apa, seperti itu. Nah, biasanya neurosis ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti frustasi, konflik, kegelisahan, anxiety. Biasanya penderita ini tuh selalu merasa kegelisahan tapi tidak pada tempatnya. Juga dia merasa dia selalu mudah tersinggung, susah tidur dan beristirahat. Juga dia selalu merasa cenderung mencurigai segalanya. Jadi dia merasa dibenci orang, merasa orang itu ngomongin dia gitu. Jadi ya dia mengaktifkan delusi itu tersendiri gitu. Nah, depresi neurosis ini ternyata bisa disebabkan oleh keturunan loh. Jadi misalnya orang tua kalian pernah depresi neurosis ini dan itu tuh bisa nurun ke keturunannya seperti itu. Terus kenapa sih kita bisa merasa depresi kayak gitu? Nah, salah satunya yaitu kita tanpa sadar di bawah alam sadar kita sudah menumpuk rasa sakit yang kita tumpuk gitu. Jadi itu bisa jadi menjadi cikal bakal kita bisa terjadinya depresi seperti itu.
Nah, itulah yang aku bahas hari ini. Pertama-tama kita kenali dulu ya tentang apa itu gangguan mentalnya itu ada apa aja, depresi itu ada apa aja, kayak gitu. Nah, di video selanjutnya aku bakalan bahas tentang apa sih waktu dan gejala depresi itu apa aja, terus cara menanggulanginya seperti apa, cara untuk keluar dari itu seperti apa. Jadi jangan lupa untuk stay tune ya di channel aku. Jangan lupa terus ikuti supaya kalian lebih mengerti apa aja sih mental health dan depresi. Nah, jadi di next video aku bakalan bikin tentang penanggulangannya seperti apa, waktu dan gejala depresi itu ada apa aja sih, gitu kayak gitu. Faktornya dari mana aja. Nah, ini bakalan berkelanjutan karena kalau misalnya dilanjutin di sini tuh bakalan pusing banget dan panjang banget pastinya. So, jangan lupa untuk stay tune di channel aku. Jangan lupa yang belum subscribe, like, dan kalau boleh share juga. Oke. Segitu dulu mungkin video dari aku. Terima kasih yang udah menyimak. Semoga kalian sehat terus. See you in the next video. Bye-bye.